Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, puja, puji dan syukur, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih diberi waktu untuk bertakarrub menunaikan sholat Jumat di siang yang berbahagia ini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah. Janganlah sampai kita mati sebelum menjadi orang bertakwa yang hakiki. Hadirin para undangan Allah yang berbahagia, 40 tahun yang lalu seorang cendekiawan muslim yang hebat berasal dari Alahan Panjang, Solo, Sumatera Barat, pernah menjadi wakil presiden Rabi'ah Alal Islami, pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, pernah menjadi Menteri Penerangan, dan terakhir dianugerahi pahlawan nasional. Dia adalah Dr. Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang. 40 tahun yang lalu, di saat abad ke-15 Hijriah mulai datang, beliau mendeklarasikan bahwa abad ini, abad ke-15 Hijrah ini merupakan abad kebangkitan Islam. Pada saat itu orang berat menerimanya karena belum nampak ciri-ciri kebangkitan itu. Tapi hari ini kita melihat kebangkitan Islam yang dikatakan Dr. Muhammad Natsir memang sudah muncul di hadapan mata. Hanya saja kebangkitan Islam itu justru lebih dominan di daerah-daerah minoritas Muslim. Thailand mayoritas Buddha. Hari ini di kota Bangkok saja sudah ada lebih dari 174 masjid. Di Inggris orang
sudah sibuk dengan kata-kata Londonistan, Birminghamistan, Manchesteristan, Liverpoolistan. Sebab suasana-suasana kota besar di Inggris sudah seperti di Pakistan. Di sana Islamisasi menyala-nyala. Tapi di tempat lahirnya justru terjadi degradasi terhadap ajaran Islam. Akan tetapi Dr. Muhammad Natsir menyatakan ada 3 hal yang menghambat kemajuan Islam di dunia ini. Ada 3 hal yang menjadi tantangan bagi kita karena selalu akan muncul, dan kalau itu muncul maka kemajuan Islam bukan lagi menjadi cita-cita tapi sudah menjadi utopia, bukan lagi keinginan tapi sekedar angan-angan. Apa yang 3 itu yang menjadi akar permasalahan yang menghambat kemajuan umat? Yang pertama, kata beliau, penyebab kemunduran umat Islam itu, umat Islam tidak menyadari dan tidak yakin kalau ajaran agamanya merupakan agama yang paling unggul seantero dunia semenjak zaman awal sampailah ke zaman akhir. Islam, ajaran yang berbicara tentang masa lalu, masa kini, tapi Islam juga berbicara masa depan. Islam berbicara tentang benda-benda langit yang besar, tapi dia juga berbicara tentang benda-benda bumi yang kecil. Dia berbicara tentang semut an-namal, dia berbicara tentang sarang laba-laba al-ankabut, dia berbicara tentang lebah an-nahal. Semuanya itu diungkapkan dengan sangat ilmiah oleh ajaran Islam, sehingga penelitian-penelitian membuktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu merupakan scientific proof. Umat Islam tidak menyadari itu. Bahkan Allah mengingatkan kita, inna dina indallahil Islam. Jangan ragu, agama yang di sisi Allah itu cuma Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal. Siapa yang coba-coba mengambil selain Islam menjadi agama, tidak akan pernah diterima. Di akhirat nanti mereka orang yang merugi. Jangan pesimis terhadap ajaran Islam, sebab ajaran Islam ini ajaran yang terbaik. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa sedih. Kalian itu orang yang terbaik kalau betul-betul beriman. Tapi banyak umat Islam yang mengambil filsafat barat menjadi ideologi mereka, sehingga berlayar di lautan logika yang tak bertepi, akhirnya tenggelam di samudra ketidakpastian. Ada yang mengambil filsafat timur menjadi ideologi mereka, asyik bersemedi dan bertapa, sehingga hanyut dalam rasa yang tidak berbatas. Mereka ambil teologi barat, mereka ambil filsafat barat, akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang tidak jelas lagi. Kateh ndak bepucuk, ke bawah ndak beraka, di tengah-tengah digiriak dikumbang. Yang lebih tragis lagi, banyak umat Islam yang mengkritik ajaran agamanya sendiri. Pada zahirnya dia Islam, tapi pemikirannya sudah terlalu jauh dari pemikiran Islam yang sesungguhnya. Al-Quran saja ingin mereka edit, Al-Quran saja ingin mereka revisi. Hukum-hukum dalam Al-Quran dianggap sudah ketinggalan zaman. Orang seperti ini kita bingung apakah masih Islam atau tidak Islam. Ini yang dikatakan pantun Minangkabau lama, Datuk Mangguang manggaleh padi, dijamu di atas sama. Islam tangguang kapi yang tak jadi, antah dimainyo tagak. Yang kedua,
Penyebab umat Islam itu mundur, umat Islam tidak menyadari siapa musuh mereka yang sesungguhnya. Al-Quran sudah menjelaskan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi banyak umat Islam yang berperilaku aneh. Kawan seakidah ditolak, kawan beda akidah dirangkul, musuh dipukul, kawan justru dirangkul, musuh didekati, kawan dijauhi, musuh dicium, kawan diludahi. Mereka tidak bisa membedakan mana yang usul, mana yang furu'. Perbedaan masalah khilafiyah harus kita jadikan semacam belantika pemikiran yang sangat menarik dalam Islam. Selagi masih memiliki sama-sama dalil, kita pegang teguh pendapat kita, hormati saja pendapat orang. Tapi kalau sudah menyangkut perbedaan akidah, setitik tidak akan hilang, selangkah tidak akan surut, tebuju lalu melintang patah, esah hilang dua bebilang, biar putih tulang, jangan putih mata, biar pacah di paruh dan pacah di mulut. Harus bisa dibedakan, ini urusan akidah, ini urusan ibadah, atau urusan muamalah. Kalau urusan muamalah dengan orang yang bukan Islam, kita harus seia sekata. Hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup sebangsa rasa merasa. Tapi kalau itu sudah menyangkut masalah pokok, masalah akidah, maka berlaku kaedah lakum dinukum waliyadi. Yang ketiga, penyebab umat Islam ini tidak bisa maju-maju adalah umat Islam hanya pandai sama-sama bekerja, tapi tidak bisa bekerja sama. Muhammadiyah bekerja keras untuk dirinya, NU bekerja keras untuk dirinya, Perti bekerja keras untuk dirinya, Tarbiyah juga demikian, Al-Wasliyah juga demikian. Tapi mereka tidak pernah bisa berkumpul bekerja sama. 10 tahun ke depan bagaimana nasib umat Islam di Riau? Ini yang tidak pernah kita bicarakan. Maka ke depan ta'awanu 'alal birri wat taqwa harus betul-betul kita optimalkan apa yang dikatakan oleh Muhammad Rashid Ridho, nahnu nata'awan fima tafaqna wa natruk fima talafna. Itu harus betul-betul kita realisasikan. Hal-hal yang kita sepakati, mari kita kerjakan sama-sama dan sama-sama bekerja. Tapi hal-hal yang masih kita ikhtilaf, mari kita tinggalkan dahulu. Kita cari benang merah untuk bisa saling memahaminya. Mudah-mudahan ketiga hal ini dapat kita carikan obatnya, sehingga umat Islam ke depan menjadi umat Islam yang gilang, terbilang dan cemerlang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah, lindungilah saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Tanpa bantuan-Mu ya Allah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.